Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Risma Munandar, salah satu staf pengajar dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pakuan. Latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 dan S2 dalam bidang pendidikan biologi dari Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2012 dan pada tahun 2015. Saya memulai karir sebagai seorang dosen pada program studi pendidikan biologi Universitas Pakuan pada tahun 2016. Berawal pada tahun tersebut, saya diberi amanah oleh ketua program studi untuk mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah media pembelajaran biologi, mata kuliah perkembangan dan bimbingan peserta didik, dan mata kuliah profesi kependidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan dan mempraktekkan kegiatan pembelajaran secara sinkronus pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pada mata kuliah media pembelajaran biologi. Adapun bobot dari mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS yang diampu oleh mahasiswa semester 5. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan media pembelajaran, menjelaskan ciri-ciri media pembelajaran, menjelaskan fungsi dan kegunaan media pembelajaran, menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran, menganalisis media yang sesuai dengan tujuan, materi pembelajaran, serta yang menunjang strategi pembelajaran. Selanjutnya, merancang media visual, merancang media audiovisual, dan yang terakhir, mengaplikasikan media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran. Deskripsi singkat pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas materi yang memberikan dasar pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis media pembelajaran, fungsi, dan kegunaan media pembelajaran, serta mahasiswa mengetahui dan memiliki keterampilan dalam merancang, membuat, menggunakan bermacam-macam media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu dengan metode diskusi, presentasi, drama, dan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama mengenai proses dan rancangan media dan aplikasi pembelajaran biologi, pengertian dan karakteristik media pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran, dan seterusnya. Berikut rincian kegiatan pembelajaran pada setiap minggunya. Pada minggu pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perkuliahan pendahuluan dan menjelaskan media pengertian dari media pembelajaran. Indikator yang diharapkan adalah ketepatan dalam menyebutkan cakupan perkuliahan dan menjelaskan media pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan melalui proses diskusi, dan ada tugas yang dilampirkan dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian kegiatan pembelajaran yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri media pembelajaran. Indikator yang diharapkan adalah ketepatan dalam menjelaskan ciri-ciri media pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah perkuliahan secara ceramah dan ada proses diskusi. Untuk selanjutnya, yaitu mahasiswa mampu menganalisis media pembelajaran visual. Dengan indikator yang diharapkan adalah mampu menganalisis media pembelajaran visual. Metode pembelajaran yang dilaksanakan, metode diskusi dan metode problem-based learning. Dan materi pembelajaran yang dibahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran visual. Dan yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis media audio, media audiovisual, dan multimedia. Indikator ketepatan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis media audio, media audiovisual, dan media multimedia. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode diskusi dan metode problem-based learning. Adapun materi yang dibahas adalah mengenai jenis-jenis media audio, media audiovisual, dan media multimedia. Untuk seterusnya sampai ke 14 pertemuan ke depan. Untuk selanjutnya, untuk proses penilaian dari mata kuliah ini ada penilaian UTS, ada penilaian UAS, dan ada penilaian tugas-tugas. Untuk penilaian UTS pada mata kuliah ini, yaitu menggunakan bentuk uraian sebanyak 10 soal dengan aspek berpikir tingkat tinggi
dan ada juga aspek berpikir tingkat rendah. Kemudian untuk UAS, mahasiswa diminta untuk membuat media pembelajaran secara berkelompok. Untuk selanjutnya, berikut merupakan salah satu rancangan tugas mahasiswa yang dikerjakan secara berkelompok. Dengan tujuan tugas, mahasiswa mampu menganalisis media pembelajaran visual dan media audio pada pelajaran biologi. Tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa yaitu adalah menganalisis media visual dan media audio dengan menggunakan metode SWOT. Tugas yang dikerjakan dikumpulkan sebelum perkuliahan berakhir. Adapun untuk kriteria penilaian yang menilai hasil kerja dari mahasiswa, yang pertama adalah ketepatan analisis permasalahan sebanyak 70%, ketepatan hasil literasi sebanyak 30%. Berikut penilaian pada mata kuliah media pembelajaran. Dilihat dari aspek kehadiran itu sebesar 10%, sikap tugas atau kuis sebesar 20%, hasil UTS 25%, hasil UAS 40%, dengan total persentase pada mata kuliah ini sebesar 100%. Kemudian untuk rentang nilai pada mata kuliah ini dengan nilai 80-100 itu dengan nilai huruf A 70-79, huruf B 60-69 dengan nilai huruf akhir C 50-59, nilai huruf D dan 0-49 dengan nilai huruf E. Adapun kegiatan proses pembelajaran berlangsung, akan saya tampilkan video cuplikan pembelajaran secara sinkronus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan tentunya pada hari ini semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudian selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Oke, alhamdulillah pada saat ini sudah hampir kumpul semuanya ya. Iya, untuk pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, di mana pada materi pertemuan keempat ini kita membahas mengenai media visual. Oke, sebelum kita memasuki media visual, saya sebelumnya ingin bertanya dulu pada Anda semuanya. Apakah setiap media pembelajaran cocok untuk semua materi pelajaran? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak, Pak. Bisa dijelaskan kenapa tidak? Ya, karena kan setiap orang punya cara belajar masing-masing, Pak. Jadi kalau saya sih cocoknya cuma mendengar sama melihat langsung gitu. Kalau disuruh hanya mendengarkan bosan gitu, Pak. Apa yang Anda ketahui mengenai media audio? Bagaimana, Fahmi? Silakan. Jadi media audio adalah media yang hanya bisa didengarkan oleh indera pendengaran Pak. Yang bisa melalui speaker atau perangkat sejenisnya. Oke. Ini adalah materi yang Anda pelajari sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan mengenai materi media audio di pertemuan sebelumnya Anda benar-benar memahami apa fungsi, kemudian bagaimana cara penerapan dari media audio tersebut. Kemudian tujuan perkuliahan pada hari ini adalah saya berharap Anda bisa menganalisis media visual yang tepat pada pelajaran biologi dengan menggunakan metode SWOT. Anda sudah pernah mendengar sebelumnya metode SWOT? Sudah Pak. Selanjutnya, saya menampilkan gambar sesosok perempuan. Coba deskripsikan gambar tersebut. Ada yang bisa mendeskripsikan? Matanya biru Pak. Matanya biru, kemudian Merah Pak. bibirnya merah. Selanjutnya Kerudung. pakai kerudung. Oke, artinya apa? Artinya apa yang Anda lihat itu adalah gambaran dari objek, ya, gambaran dari objek dan yang kita bisa representasikan. Artinya apa? Media visual di sini adalah jenis media
yang bisa digunakan hanya mengandalkan penglihatan saja. Artinya apa? Sehingga pengalaman belajar yang diterima oleh peserta didik sangat tergantung pada kemampuan penglihatannya. Prinsipnya adalah kesederhanaan dari elemen dari media visual itu sendiri. Jadi ketika Anda ingin menampilkan foto, media visual, itu harus ada yang sederhana, tidak rumit, tidak banyak neko-neko, tidak gambarnya tidak terlalu kompleks. Apa yang ingin ditonjolkan, nah itulah yang kita fokuskan pada media visual. Kemudian ada penekanan pusat perhatian. Seperti halnya saya menampilkan gambar foto wanita ini, perempuan ini, ada penekanan. Di mana penekanannya? Adalah pada bagian iris matanya. Iris matanya berwarna biru. Berbeda halnya dengan perempuan-perempuan lain yang bermatanya berwarna coklat ya kalau di Indonesia ya, seperti itu. Jadi ada penekanan-penekanan pada media visual yang ingin disajikan ketika nanti Anda membelajarkan kepada peserta didik. Kemudian menurut Hennig, klasifikasi dari media visual ini itu dibagi menjadi dua. Ada media visual yang diproyeksikan, kemudian ada media visual yang tidak diproyeksikan. Nah, seperti apa media visual yang diproyeksikan? Media visual yang diproyeksikan adalah media yang dapat ditampilkan dengan alat proyeksi atau dengan alat bantu. Kemudian ada yang kedua, ada media visual yang tidak diproyeksikan. Apa itu media visual yang tidak diproyeksikan? Itu adalah media yang sering digunakan dalam pembelajaran. Mengapa? Karena penggunaannya sederhana. Media yang tidak diproyeksikan ini sederhananya seperti apa? Karena tidak memerlukan banyak kelengkapan bahan-bahan persiapan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pengelompokan media visual menurut Daryanto. Ada 7 media visual yang dikemukakan oleh Daryanto. Ada media tayang diam, kemudian ada media tayang bergerak, kemudian ada bahan grafik, ada gambar kaku, ada bahan pameran 3 dimensi, ada papan pameran, dan ada media cetak. Selanjutnya, bagaimana penggunaan media dalam proses pembelajaran? Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ketahuilah tujuannya dulu apa ketika Anda ingin menampilkan media pembelajaran itu. Tujuan pembelajarannya apa? Misalkan ingin supaya siswa bisa mendeskripsikan atau bisa menjelaskan mengenai sistem gerak otot. Artinya apa? Artinya silakan dicari media yang sesuai, yang cocok untuk merepresentasikan media gerak otot. Dan pertanyaan selanjutnya adalah media apa yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa, khususnya pada media visual. Oke, di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan kepada Anda semuanya LKPD, ya lembar kerja atau lembar kegiatan yang harus Anda isi. Itu adalah menganalisis, ya menggunakan metode SWOT ya, pada materi sistem pencernaan manusia. Jadi mudah-mudahan Anda semuanya sudah bisa menampilkan tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi berdasarkan media visual berdasarkan klasifikasi media visual dari Daryanto. Jadi 7 media ini kira-kira menurut Anda semuanya media visual apa yang cocok pada sistem pencernaan manusia? Jadi dilihat dari strength-nya apa? Ya, apakah Anda memilih slide PowerPoint? Kalau misalkan Anda memilih slide PowerPoint, strength-nya seperti apa, weakness-nya seperti apa, dan seterusnya. Nah, silakan Anda yang ingin memaparkan hasil analisisnya, hasil analisanya. Silakan Pami. Bisa boleh menjelaskan Pak. Di sini saya mau menjelaskan satu persatu tentang analisis saya Pak. Untuk yang pertama strength atau kekuatan. Nah, yang pertama saya ini Pak,
mampu menampilkan gambar yang bergerak dan suara. Nah, untuk kekuatan yang mana hal tersebut merupakan satu daya tarik tersendiri karena siswa mampu menyerap pesan atau informasi dengan menggunakan lebih dari satu indera. Nah, jadi metode pembelajaran yang bagus itu lebih ke mencakup seluruh indera gitu, bukan hanya satu indera seperti hanya mata saja atau telinga saja, tapi semua indera yang dapat dipekerjakannya, Pak. Terus yang kedua, bisa mensimulasikan pergerakan makanan yang masuk ke dalam organ pencernaan. Nah, jadi seperti ada gambaran seperti contoh atau coba visualisasi agar lebih memahami di pembelajarannya, Pak. Oke, sebelumnya saya potong dulu. Media apa yang Anda pilih? Oh, ini medianya media video ya? Iya, Pak, media video. Oke, untuk oke. ya. Oke, silakan lanjutkan. Ya, makasih, Pak. Untuk yang weakness atau kelemahannya, Pak, untuk kelemahan dari media ini yaitu komunikasinya bersifat satu arah, Pak. Dan perlu diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik. Nah, jadi ini, Pak, kelemahannya itu ya ini cuma satu arah doang, itu enggak ada interaksi antar si pemberi penjelasan dan yang mendengarkannya, Pak, dan yang melihat, maaf, Pak. Terus yang kedua, Oke, media yang Fahmi pilih adalah media video ya, media tayang bergerak. Oke ya, dari hasil analisis yang Fahmi sudah lakukan ini saya kira sudah sangat luar biasa ya. Jadi sudah bagus ini. Dilihat dari kekuatannya dari media video yang dipilih. Kenapa Fahmi memilih media video? Itu karena pertama, media video itu mampu menampilkan gambar bergerak dan suara. Dimana hal tersebut tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Nah, seperti halnya ketika kita menonton TV ya, atau kalau yang sekarang TV sudah jarang ditonton, nonton YouTube lah. Ya, nonton YouTube kan ada ada backsound yang sangat menarik ya, atau yang lain contohnya sekarang yang lagi happening itu adalah Reels pada Instagram atau TikTok ya. Nah, di situ kan ada lagu-lagu, kemudian lagu tersebut dikombinasikan dengan tarian-tarian atau gerakan dansa dan lain sebagainya, itu menjadi lebih digandrungi pada saat ini. Hingga hal itu menjadi sebuah video yang sangat menarik yang bisa digunakan juga oleh guru ya sebagai media pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam media ya pada saat ini. Jadi saat ini dengan revolusi 4.0 itu kita bisa menggunakan berbagai macam media video khususnya. Kemudian yang kedua, Fahmi menganalisa bahwa bisa mensimulasikan pergerakan makanan yang masuk ke dalam organ pencernaan. Tentu ya, betul, ini sangat bagus sekali. Jadi dengan video, kalau kita kan sekarang kita tidak bisa membayangkan ya makanan ketika kita makan ketika makan kue bolu ya, atau kue apam ya, ketika kita makan itu kan kita tidak terlihat ya, ketika sudah dikunyah dia pergi kemana ya, kan dari mulut kemana, ke kerongkongan kan, langsung ke lambung. Apakah dari kerongkongan langsung ke usus, ataukah di lambung itu diamnya berapa lama, kemudian dari usus itu dari lambung ke usus halus itu berapa lama ya, pergerakannya seperti apa. Nah, itu kan dengan video kita bisa melihat ya. Kemudian di lambung, apakah di lambung itu ketika makanan masuk ke lambung itu hanya diam lambungnya, ataukah dia melakukan pergerakan. Nah, ini bisa dijelaskan di dalam video. Kalau kita hanya menampilkan dalam bentuk gambar saja, lambung itu kita tidak tahu pergerakannya seperti apa. Apakah dia pergerakan lambung itu meremas ya, ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, itu seperti apa. Dengan video bisa tergambarkan. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Silakan. Ada, Pak. Silakan. Ya, tadi kan dijelaskan banyak sekali media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran ya, Pak ya.
Nah, sedangkan di Indonesia ataupun tempat tinggal kita ini kan ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan, kemudian juga ada yang lengkap fasilitasnya dan juga ada yang tidak lengkap. Nah, ini bagaimana mensiasati ketidaktersediaannya media ketika di lapangan, padahal media ini sangat dibutuhkan untuk mencapai proses pembelajaran sesuai yang diinginkan. Kalau tidak ada, berarti seperti apa? Manfaatkanlah media yang ada di sekolah tersebut. Makanya, ya, Anda dilatihkan menganalisis menggunakan metode SWOT itu supaya Anda bisa menggunakan media-media yang ada di sekolah itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Jadi supaya apa? Supaya Anda lebih kreatif. Nah, jadi Anda jangan sampai begini. Anda sekarang enak ketika kuliah difasilitasi oleh media-media pembelajaran yang modern. Ya, ada PowerPoint, ya, Anda menggunakan laptop ketika kuliah, dan lain sebagainya. Dan apakah ketika nanti Anda mengajar itu media atau sarana tadi ada dimiliki oleh sekolah? Apakah siswanya juga punya? Gitu kan? Ya, contoh halnya ketika sekarang pada saat pandemi, ya, apakah semuanya siswa itu punya HP? Paling yang HP yang digunakan adalah HP orang tuanya. Artinya apa? Artinya Anda sebagai calon guru harus memutar otak. Caranya seperti apa ya supaya walaupun pandemi seperti ini, materi tetap tersampaikan pada siswa. Dengan cara seperti apa? Jadi artinya Anda harus berpikir kreatif, menggunakan fasilitas apapun. Ya, kalau zaman dulu pun bahkan media pembelajarannya jauh lebih tidak lengkap lagi, tidak prasarananya tidak lengkap lagi dibandingkan dengan pada saat ini. Tapi apakah pembelajaran ketika waktu dulu tidak berjalan? Kan tidak juga. Ya. Kegiatan pembelajaran ketika pada saat dulu, bahkan ketika kolonial mungkin ya, kegiatan pembelajaran tetap berlangsung. Karena apa? Karena gurunya sangat-sangat kreatif sekali zaman dulu itu. Ya. Jadi jangan sampai Anda dengan adanya teknologi ini terlalu dimanjakan dengan teknologi sehingga kreativitas Anda itu menjadi berkurang. Jadi saya berharap bahwasanya ketika dari sekarang ya, jadi berharap dari sekarang Anda sudah membiasakan membuat media-media yang bisa diartikan yang konvensional. Kenapa? Karena dengan harapan Anda ketika nanti terjun ke dunia sekolah itu, apabila di sekolah tersebut sarprasnya tidak mendukung, Anda sudah punya bekal atau sudah punya bayangan. Oh, ketika tidak ada ini, saya nanti sih buat seperti ini. Ketika tidak ada A, berarti buat B. Ketika tidak ada B, buat C. Bukan ya? Jadi Anda harus berpikir kreatif dengan media yang ada. Jadi jangan terlalu mengada-adakan, nanti bahaya. Ya. Anda nanti tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya Ambar. Apakah sudah bisa dipahami, ditangkap? Iya Pak, sudah Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyimpulkan dari kegiatan perkuliahan pada hari ini? Silakan. Saya Pak. Silakan Ambar. Pak, sebelumnya izin Pak, saya menggunakan masker karena lagi tidak enak badan. Oke, mangga. Ya, jadi hasil pembelajaran pada hari ini, tadi kan judulnya tentang media pembelajaran, bahwa media itu ada 2, media yang bisa diproyeksikan dan media visual yang tidak bisa diproyeksikan. Yang pertama, media yang bisa diproyeksikan itu seperti halnya misalnya OHP, kemudian slide ataupun PowerPoint. Kemudian ada juga media yang tidak bisa diproyeksikan. Contohnya apa? Contohnya gambar, kemudian grafik. Nah, itu contohnya Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Oke, ya, saya kira cukup ya. Jadi mudah-mudahan Anda memahami mengenai materi media visual pada hari ini.
Oke, berarti untuk selanjutnya, jadi untuk tugas selanjutnya adalah Anda silakan membuat peta konsep ya. Jadi Anda silakan membuat peta konsep mengenai materi media audiovisual secara individu. Oke, terima kasih ya. Semoga Anda merasa melakukan proses pembelajaran. Jadi jangan sampai pada saat ini Anda melakukan hal yang sia-sia, dan semoga apa yang saya sampaikan Anda tidak puas. Artinya apa? Anda dengan ketidakpuasan itu mencari informasi lain, mencari informasi tambahan supaya lebih memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.